bisa menarik kesimpulan kan Pak. Terserah ya, intinya kan terserah teman-teman itu mau pakai kandang umbaran, kandang sekatan, karena kan setelah nonton konten dari channel YouTube Entok Fling Raya, para penghobi entok itu kan jadi tahu Pak kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing kandang kan seperti itu. Jadi intinya kita membuat konten seperti ini jangan langsung diterapkan, atau lebih baik teman-teman itu Pelajari dulu. dipelajari, setelah paham baru menarik kesimpulan ya Pak. Seperti itu. Jadi itu tadi ya Pak, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kandang. Intinya apa, teman-teman harus ATM kan Pak. Kita amati dulu, terus kita tiru, dan yang terakhir kita modifikasi. Baiknya itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Entok Fling Raya ya teman-teman. Ini saya main ke mitra channel YouTube Entok Fling Raya, tetap bersama Pak Tomo ya. Ini teman-teman, ini saya mau konsultasi atau sharing-sharing bareng teman-teman, karena di salah satu subscriber Pak itu ada yang bertanya, bagus kandang umbaran atau kita main kandang sekat? Nah, seperti itu Pak. Itu pertanyaan dari subscriber, nanti kita ulas bersama-sama Pak nggih. Kita kasih penjelasan seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa lihat ya, entok-entok kita itu seperti ini Pak ya. Nah, ini kita berada di kandang sekatan ya Pak. Kandang sekat untuk terah tegap. Nah, terah tegap. Ini kita isi berapa Pak satu sekat ini Pak? Satu sekat ini ada yang 6, ada yang 5. Itu masih ideal karena maksimal itu untuk satu jantan 7 betina ya Pak. Nah, jadi dalam sekat ini kita isi 1:5, 1:6, bahkan 1:7 ya di samping sini ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, kita langsung saja. Menurut jenengan Pak, itu kandang umbaran itu menurut jenengan gimana Pak? Menurut saya pribadi, kalau kandang umbaran itu mengenai perawatannya itu lebih mudah. Untuk memberi pakan itu cuman kita kasih 2 tempat gitu aja sudah cukup ya Pak. Cukup ya. Berarti itu adalah kelebihan dari kandang umbaran ya Pak. Jadi waktu ya teman-teman, kelebihan dari kandang umbaran itu waktunya kita lebih cepat ya. Lebih cepat. Memeliharaan pakan dan sebagainya itu lebih cepat ya. Jadi kelebihannya untuk kandang umbaran itu bisa memangkas waktu teman-teman, dan juga untuk kita dalam hal pembuatan kandang itu kita nggak terlalu ribet ya Pak. Kalau untuk kandang umbaran, kalau kandang umbaran itu kan tergantung luasan milik pekarangan kita Mas. Maunya lahannya itu mau kita pakai berapa. Seperti yang kandang umbaran di atas itu kira-kira 10 lawan 15. 10 lawan 15 ukurannya Pak. Lebar 10, panjangnya 15. Itu untuk kapasitas betinanya 65, jantannya 7. Jantan tinggal 7 Pak. Nah, dan pembuatannya pun dalam segi kandang umbaran kita cuma butuh pagar aja pagar lingkar. Melingkar sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita mau buat kandang ukuran berapa gitu. Itu terus kandang teduhan juga Pak nggih. Teduhan di atas ada, kita memanfaatkan pohon di atas itu. Teduhan. Juga ada kita beri
apa plastik UV itu. Plastik UV seperti ini Pak. Iya, Maksudnya, Pak. iya. Sinar matahari juga Bisa nembus. langsung masuk, jadi entok pun tetap dapat sinar matahari nih Pak. Betul. Dan juga kita juga butuh apa ya Pak, tempat pekarangan cuma gitu aja ya Pak, kalau untuk indukan. Nah seperti itu teman-teman, itu adalah kelebihannya. Berarti kelebihannya kita cuma tinggal buat apa ya Pak, pagar keliling pekarangan kita sesuai dengan kebutuhan kandang. Nah, terus buat tempat teduhan biar tidak terkena air hujan lah untuk indukan. Meskipun entok itu suka air Pak. Dan yang ketiga untuk anunya itu cuma kita buat pekarangan gitu ya Pak. Buat pekarangan sesuai dengan minimal sepertiga dari jumlah yang kita pelihara. Ya, kalau di atas sekitar 65 indukan, kita buat sekitar 45 tempat mengeram. Tempat pengeramannya Pak. Nah, itu tadi kan gambaran ya teman-teman, itu adalah untuk kelebihannya Pak. Itu adalah kelebihan kalau kita menggunakan kandang umbaran. Nah sekarang gini, kalau untuk kekurangannya Pak, karena kan kita gini, semua usaha atau apapun itu pasti kan ada plus minusnya. Nah, ada plus dan minusnya. Kalau untuk tempat kekurangannya kita itu apa Pak dalam segi kandang umbarannya? Kekurangannya itu biasanya kalau indukannya itu kurang dari kapasitas pejantannya, biasanya pejantan itu sering tawur. Sering berkelahi sering berkelahi karena apa? Istrinya diambil. Istrinya diambil. Selir-selirnya Bang. Istrinya diambil, salah kawin, akhirnya dia sering bertengkar. Terus itu lagi untuk tingkat kefertilannya itu biasanya itu indukan yang satu itu kalau masih bisa ganggu ke sarang-sarangnya yang lain gitu. Jadi mengganggu tingkat kefertilannya Mas. Mengganggu tingkat kefertilannya bisa dipengaruhi karena contoh itu indukan betinanya kurang, terus jantannya terlalu banyak, akhirnya siapa yang mendominan ya Pak dalam suatu kandang itu pasti kan dia berkuasa. Jadi dia tingkat kawinnya lebih banyak ya. Nah, akhirnya itu juga bisa mempengaruhi untuk apa ya Pak? Tingkat kefertilannya. Ya kira-kira kalau kandang umbaran itu biasanya tingkat kefertilannya itu sekitar 80-85%. Gitu. Ya. Tapi adalah mungkin ada kekurangan yang lain Pak selain itu? Ya biasanya apa ya? Kekurangan yang lain itu ya namanya kandang itu selalu ada Mas. Selalu ada. Iya, kadangkala kita prediksi ini muncul yang lain. Namanya kandang rame-rame. Jadi kita nggak bisa menentukan kualitas ya Pak. Contoh kita mau hasil itu asli dari postur tegap, seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi kita susah gitu Pak. Susah untuk membedakan itu Mas. Dia kawin dengan pejantan yang mana, karena di sana kan namanya umbaran kan suka-suka dia kan. Betul. Jadi itu tadi ya, kalau kekurangannya itu kalau andai kata kita ingin mencari terah atau kualitas yang bagus, istilahnya barang kita emang udah bagus Pak, tapi intinya kita ingin cari kualitas yang lebih itu jadi kita susah. Jadi kita itu adalah teman-teman, itu adalah kekurangan, kelebihan dan kekurangan dari kandang umbaran. Sudah kita sampaikan. Nah sekarang biar para subscriber atau para penghobi entok Pak, biar bisa menyimpulkan sendirilah nanti itu bagus pakai kandang umbaran
apa kandang sekat. Nah, itu kita jelaskan sekalian ya. Iya. Kalau biar teman-teman nanti tidak gagal paham, Pak, Iya, seperti betul, itu. betul. Jadi kalau untuk kekurangan kandang sekat ya, kekurangan kandang sekat itu kan pasti tadi ada min dan Min plusnya. min plusnya ya. Iya. Nah, kita kalau kelebihannya ya kita nanti dulu. Sekarang coba kita ungkapin, kita jelasin yang kekurangannya dulu, Pak, dari kandang sekat. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ya, Pak, kalau sistem pembuatan kandang dari ukurannya apa? Lebih sempit ukurannya, lebih banyak pagar. Itu lah, berarti kita dalam hal pembuatan dari segi tempat apa? Sekatnya itu. Sekatnya, pagarnya lah istilahnya ya, Pak. Ya. Itu kita lebih banyak Modalnya lagi. lebih banyak. Ya. Modalnya lebih banyak lagi. Itu udah pasti, Pak, Ya, ya. Karena terus kita per sekat ini kita hanya pakai perbandingan ya, kan, Pak? perbandingan. Satu jantan maksimal 7 betina. Ya. Dan biasanya ukurannya itu berapa, Pak, kalau kita pakai kandang sekat itu? Ya, Indikan lah kita ngomong. ya suka-suka, Mas, sesuai dengan apa ya lahan kita. Seperti ini 4 meter kita bagi 2. Oh, Lebarnya 4 meter, panjangnya 7 meter ya. Oh, ini ada 7 meter, Pak. 7 meter lebih mungkin, Mas, ini. Oh. Ini Depan sampai sini Ya. kurang lebih ada 7 meter itu. sampai ke sungai ini. Nah, ini cuma buat gambaran aja ya, teman-teman. Kalau kita taruh satu jantan 7 betina dengan ukuran 2 meter, panjang 7, Ya, itu cukup, sudah Pak, bisa ya. Nah, cukup. Atau idealnya itu 3 meter kali 5. Ya. 3 kali 5 Bisa. totalnya kan 15 meter, Ya. Pak. Kalau 2 kali 7 Ya. itu 14. 14. Hampir mirip. Hampir, Nah, ya. itu kekurangannya ya, apa itu? Kalau kita menggunakan kandang sekat, Ya. otomatis biaya kita Lebih membengkak. lebih membengkak. Tapi Untuk kita, menentukan terahnya itu kalau kita ingin barang yang berkualitas, jadi Iya. kita lebih enak ya menggunakan. lebih gampang. Nah, lebih gampang ya. Ya. Itu ya, teman-teman, sambil teman-teman lihatlah seperti ini kandang kita untuk kandang sekatannya. Ini ada berapa kandang sekat ini, Pak? Ini ada 3, Mas. Oh, sementara Yang ketiga untuk ya. indukan 3 sekat, Khusus yang bodi tegap. postur tegap ya, Ya, postur teman-teman. tegap. Nah, Ya, itu mau diisi lagi itu sebelah itu. sebelah lagi ya, Ya, karena di sebelah sana kita udah siapkan materinya, Pak, Materinya sudah siap, kurang lebih ya 1 bulan lagi. ya. 1 bulan lagi kita bisa produksi massal dari jenis entok postur tegap, Tegap ya. Yang ini aja postur tegap yang di sini, yang itu indukan 7. Itu ada 1 2 3 4 5 indukan yang bertelur, Pak. bertelur. Bertelur plus Mengeram 2, yang di sini ada 6 indukan, yang telur ini ada 4. 1 ini 2 3 4. Oh, ini isi 3, Pak, nggih? Ya, ini isi 3, Mas. Tiga, satu pekarangan kita isi 3 Isi 3. sekat, teman-teman. Ya, terus yang itu ada 2 indukan yang telur. Ya, sudah. Mungkin bulan September akhir kita sudah panen. Alhamdulillah sudah menetas dari Ya. postur tegap ya. Ya, Dan juga kita masih menyiapkan calon materi juga, teman-teman, yang Ya, yang di kita sebelah taruh itu. di sebelah sana. Kita berusaha ya, teman-teman, memberikan kualitas yang berjalannya waktu kita semakin bagus Semakin bagus bagus, ya, betul. seperti itu, teman-teman. Itu jadi kita apa ya, teman-teman, bisa tahu itu tadi sebenarnya kita bahas dari kekurangannya dulu, Pak, gitu. ya, Nah, kekurangan ya otomatis kalau tempat kandang itu mulai dari tempat teduhan, terus apa itu, tempat teduhan, pagar, sama tempat pekarangan hampir sama dengan kandang umbaran. lembaran. Ya, Cuma
Kalau sekat gini lebih ribet mas. Nah, lebih ribet, dan kita waktu pemberian makan otomatis ya lebih per lama. sekat ya. Nah, waktu yang kita butuhkan itu lebih lama. Nggak bisa simpel. Nggak bisa simpel teman-teman. Dan kalau untuk kelebihannya ya mungkin teman-teman bisa tahulah. Jadi kita bisa mengatur dari apa? Mungkin tingkat kefertilannya kan juga kita udah tahu kan. Kalau kefertilannya ini sudah yang kemarin itu 95 mas. 95% ya. Pasti jadi. Dari 14 yang nggak jadi 2. Dari 14 butir ya, yang istilahnya nggak menetas itu cuma 2 butir gitu. Ya. Nah, itu kelebihannya teman-teman. Dan juga kelebihan yang lain, andai kata kita bisa pasti untuk kandang pembesaran ya Pak. Iya. Kelebihannya kalau kita main kandang sekat, karena kapasitas dalam sekatan juga nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kita tingkat pengontrolan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kalau seperti kandang apa? Yang di atas itu kita sering kontrol mas, yang koloni itu. Nah, yang sistem umbaran ya. Ya, yang sistem umbaran itu kita harus sering kontrol, antara lain pakan. Kalau memang pakannya itu kurang memenuhi syarat, dia juga sering berkelahi. Katan seperti ini enaknya apa? Kita sudah bisa mereka-reka, oh ini cuma 8, kurang lebih habis pakan. Iya, 8 ekor kira-kira sekian. Pasti juga dalam hal pengamatan untuk pertumbuhan ya Pak. Iya. Kalau kita kandang sekatan itu lebih mudah. Lebih mudah. Dalam kandang sekatan untuk sistem pembesaran kita isi 15 sampai 20 ekor gitu aja ya. Jadi kita dalam waktu pengontrolan itu lebih gampang, mudah ya. Nah, contoh itu ada yang pertumbuhan kok kelihatannya lambat karena kapasitas cuma 20 ekor. Dalam hal kita melakukan pengamatan kan lebih mudah. Jadi kita tinggal ngambil, nah, kita sendirikan dulu, oh ini kenapa ya ekor kok pertumbuhannya kurang lah. Mungkin terkena apa ya Pak, cacingan lah, atau terkena apa ya, biasanya cacingan kan Pak. Kalau pertumbuhannya lambat dan dia kadangkala juga kalah makan sama yang lain, mungkin yang kecil kita ambil, kita sendirikan. Nah, kita taruh sama yang kecil biar dia bisa pertumbuhannya bisa bagus lagi lah. Seperti itu kita rawat semaksimal mungkin. Nah, itu kalau kita pakai kandang umbaran kita pilih dulu. Jadi kan kita juga bisa menarik kesimpulan kan Pak. Terserah ya, intinya kan terserah teman-teman itu mau pakai kandang umbaran, kandang sekatan. Karena kan setelah nonton konten dari channel YouTube Entok Link Raya, para penghobi entok itu kan jadi tahu Pak kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing kandang kan, seperti itu. Jadi intinya kita membuat konten seperti ini jangan langsung diterapkan, atau lebih baik teman-teman itu dipelajari dulu. Nah, dipelajari, setelah paham itu baru menarik kesimpulan ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi ya Pak, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kandang. Intinya apa? Teman-teman harus ATM kan Pak. Kita amati dulu, terus kita tiru, dan yang terakhir kita modifikasi. Baiknya itu bagaimana? Seperti itu. Terus mengenai pakan Mas, kalau saya sendiri di sini memang pakai pakan jalmik, kita campur pakan dari pabrikan, kita pakai katul, tambah tepung Kentucky, kita kasih tepung ikan. Oh masih ada tepung ikan juga Pak? Iya. Tapi intinya kan terserah teman-teman di lingkungan teman-teman itu yang ada apa. Yang ada apa, kita menyesuaikan di daerah. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Kita beternak mentok, kalau di sana nggak ada contohnya pakan alternatif dan sebagainya, nggak ada, cari ke daerah lain.
wah itu malah membengkak di biaya membengkak di pakan, kosnya kan? Ya lebih baik di daerah kita itu adanya apa, itulah kita terapkan. Kan setidaknya kayak gini, kalau kita pakai pakan utama Pak, seperti konsentrat, terus bekatul sama jagung giling, otomatis coba kita memanfaatkan 3 bahan pokok ini aja kan sebenarnya sudah cukup kan Pak? Sudah cukup. Nah, Ya. kenapa kok saya menyarankan pakan pokok 3 ini? Karena di setiap daerah itu pasti ada, dan betul, pencariannya lebih gampang. Tidak ribet atau gampang. Iya, iya. Itu jadi, dan juga gini, dari kandungan protein Ya. pasti kita bedakan kan Pak, Ya, antara pembesaran dengan sama indukan. indukan. Ya, Kalau teman-teman punya target dalam beternak harus punya perhitungan ya, ya Pak. ya. Karena gini, saya sendiri punya target bahwa usia 2 bulan, 2 bulan setengah itu yang nggak masuk di kelas-kelas penghobi, itu kelas pedaging itu usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu harus kita jual. Kalau nggak kita jual, kita semakin rugi nanti. Itu juga buat gambaran, andai kata teman-teman untuk beternak entok maksimal lah itu 3 bulan. 3 bulan maksimal. 3 bulan itu harus keluar, andai kata teman-teman ternak entok untuk sistem pedaging. Ya. Kalau sampai lebih pasti teman-teman itu rugi di biaya pakan. Di biaya pakan sama waktu. Ya, Nah, sama waktunya. ini cuma buat gambaran, andai kata teman-teman mau memulai beternak entok, karena kita juga udah kasih ilmunya kan Pak ya, sambil teman-teman nanti kan pelajari sendirilah ya, bener nggak yang disampaikan oleh channel YouTube Entok Lini Raya seperti itu, bahwa usia 2 bulan itu Mas, kalau betina itu biasanya 2,3 sampai 2,5. nah itu untuk bobotnya nih Pak. Ya, bobotnya. Kalau jantan itu biasanya saya 3 kilo up. Ya. Jantan 3 kilo up, dan di sini untuk 3 kilo up pasti Harganya sudah beda ya. Antara yang 3 kilo ke bawah sama 3 kilo ke atas itu karena kita sistem penjualan kan kita pakai sistem kiloan ya. Jadi kita bisa tahulah, kita bisa mengkalkulasi dengan contoh 1 ekor jantan bobot 3 bulan pasti di atas 3 kilo kan Pak ya. Itu udah dapat nominal berapa, kita udah bisa mengkalkulasi. Apakah teman-teman itu jualnya sistem kiloan Pak. Ya. Dan di sini kan gampang teman-teman, pasti kita bahkan ada punya target 3 bulan harus keluar, kita bisa mengkalkulasi kan Pak ya. Kalau di sini yang untuk per kilo Pak, yang di bawah 3 kilo itu kena harga berapa Pak? Biasanya diambil kisaran 27-28 Mas. 27.000 sampai 28. Ya. Itu yang umur di bawah 3 kilo. Ya. Nah, seperti itu teman-teman, itu di Blitar itu cuma bisa buat patokan andai kata teman-teman ingin beternak, dan di sana itu ada pengepul juga yang sistem kiloan kan ya, Pak? Ya. Nah, seperti itu. Dan kalau yang untuk yang menginjak 3 kilo ke atas Pak, yang 3 kilo ke atas itu dari harga 30 sampai 35 Mas. nah, itu harganya 30 sampai 35.000 per kilo. Yang bobot di atas 3 kilo. 3 kilo naik. Nah itulah teman-teman, jadi ini tadi buat gambaran aja ya teman-teman, sambil kita menyampaikan kelebihan dari kandang embaran dan kandang sekat, dan juga sedikit kita sampaikan dari pemasarannya ya Pak ya. Karena kan juga ada dari salah satu penghobi atau penonton channel YouTube Entok Lini Raya itu pernah berkomen gini Pak, komentar, Mas tolong jangan hanya fokus dalam pembuatan konten untuk entoknya aja, kualitas entoknya maksudnya, tapi juga dari segi pemasaran. Nah itu tadi udah kita sampaikan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah seperti itu.
Mungkin sekian dulu Pak, lain Oke. waktu kita sambung Sambung lagi dengan tema yang berbeda seperti itu. Oke ya teman-teman, sekian dari channel YouTube Empap Lini Raya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke ya teman-teman, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.